Kita masuk ke Production Possibility Frontier, ya. Definisi dari Production Possibility Frontier adalah grafik yang menunjukkan seluruh kombinasi barang dan jasa yang dapat diproduksi apabila masyarakat menggunakan sumber daya secara efisien. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah menggunakan sumber daya secara efisien. Apa itu penggunaan sumber daya secara efisien akan saya jelaskan selanjutnya. Tetapi ini adalah bentuk kurvanya. Jadi kurva dari production possibility frontier dari memproduksi barang X dan barang Y. Maka selama sepanjang kurva ini ya, sepanjang kurva yang ini, itu berarti kombinasi X dan Y yang diproduksi itu berarti menggunakan sumber daya secara efisien. Oke. Jadi bisa di titik W sampai titik Z. Ya, dari W, A, B, C, D, E, Z. Itu adalah produksi yang efisien. Dan nanti saya akan menjelaskan arti dari masing-masing titik ini. Dan slope atau kemiringan dari PPF itu dikenal dengan marginal rate of transformation, seperti itu. Di level pengantar kita nggak akan terlalu banyak menyinggung marginal rate of transformation, tetapi nanti kalau di level mikroekonomi lanjutan yang kedua, itu nanti akan belajar tentang keseimbangan umum, itu akan disinggung seperti itu. Oke. Dan kita juga mengenal adanya the law of increasing opportunity cost. Nah, kita bisa melihat bahwa kurva PPF ini kan memiliki slope yang negatif ya. Saya sudah menjelaskan tentang slope di beberapa video sebelumnya. Dan kita bisa lihat kalau kurva seperti ini, itu adalah kurva yang slope-nya negatif. Nah, kurva slope yang negatif itu mengindikasikan adanya trade-off yang dihadapi oleh masyarakat terhadap dua macam barang, yaitu barang X dan barang Y. Nah, untuk melihat trade-off-nya, jadi trade-off itu berarti kalau seandainya X itu ditingkatkan, Y harus diturunkan. Kalau Y ingin dinaikkan, X harus diturunkan. Nah, kita ambil contoh di titik E dan titik D. Ya. Di titik E bisa kita lihat bahwa produksinya itu berada di level 550,300. Jadi, dengan sumber daya yang efisien, produksi yang dipilih adalah 550 unit X dengan 300 unit Y. Sedangkan di titik D, itu 500 unit X dan 400 unit Y. Oke, apabila perubahan produksinya itu berada di titik E lalu ke titik D, maka kita bisa lihat dari 300 ke 400 itu berarti Y mengalami kenaikan sebesar 100 unit. Bagaimana dengan X? X itu mengalami dari 550 ke 500 itu mengalami penurunan 50 unit. Oke, disinilah terlihat adanya trade-off yang dihadapi oleh masyarakat terhadap dua macam barang. Ya, kalau kita ingin Y itu ditingkatkan sebesar 100 unit, maka X yang dikorbankan itu sebesar 50 unit. Sebaliknya, kalau kita ubah titiknya, maksudnya dari D ke E, berarti Y yang diturunkan 100, X-nya yang ditambah 50. Seperti itu. Oke. Dan di manakah letak dari the law of increasing opportunity cost-nya? Nah, coba kita pakai ceritanya dari E ke D ya. Berarti kalau dari E ke D, kan delta Y plus 100, delta X-nya min 50. Intinya bisa kita lihat bahwa setiap kenaikan 1 unit Y, itu akan 1 unit kenaikan Y, berarti X itu harus diturunkan sebesar 0,5. Ya, kan kalau Y-nya 1 ini min 0,5. Nah, sekarang kita ambil titik C ya. Titik C itu adalah 380,510. Nah, coba kita lihat dari 500 ke 380 itu delta X itu turun sebesar 120. Ya kan, dari 500 ke 380 itu artinya turun 120. Nah, dari 400 ke 510 itu artinya apa? Artinya naik sebesar 110. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi kalau di sini Y itu naik 1 unit. Berarti 110 itu harus dibagi dengan 1,1. Dibagi dengan 110. Berarti yang bawah itu kalau kita mau cari ya, misalnya Y-nya itu naik sebesar 1 unit. Nah, berarti untuk mencari X-nya itu harus diturunkan berapa, itu dibagi 110. Nah, maka nanti ketemu hasilnya itu sebesar 1,09. Saya bulatkan ini, dibulatkan ya. Atau saya kasih tanda APP, itu artinya aproksimasi mendekati.
Berarti sekarang bisa kita nyimpulkan bahwa kenaikan 1 unit Y, itu kita perlu menurunkan 1,09 unit X. Berarti kita bisa melihat ada peningkatan opportunity cost dari memproduksi barang Y. Meningkatkan produksi barang Y. Kalau mula-mula kenaikan 1 unit Y kita perlu mengorbankan 0,5 unit X dari E ke D, sekarang dari D ke C, itu ada peningkatan opportunity cost untuk memproduksi barang Y, di mana sekarang kita tidak hanya mengorbankan 0,5 unit X, sekarang lebih banyak, yaitu sebesar 1,09 unit X. Nah, itulah yang disebut dengan the law of increasing opportunity cost, yang ditunjukkan dari negative slope dari kurva PPF, seperti itu. Oke. Nah, dan sekarang saya akan menjelaskan arti dari titik-titik yang terdapat dalam kurva PPF. Di mana tadi saya sudah sebut dari titik W, A, B, C, D, E, Z, itu adalah dia bersinggungan dengan kurva PPF ya titiknya. Artinya apa? Artinya sumber daya, ini mohon diperhatikan baik-baik supaya teman-teman paham, sumber daya atau resource itu digunakan seutuhnya ya, baik modal atau capital maupun pekerja labor di full employment. Ya, full employment itu artinya seluruh sumber daya digunakan seutuhnya. Tidak ada sumber daya yang tidak digunakan sama sekali. Nah, tetapi ada selain itu ya, selain itu resource digunakan secara optimal atau bisa disebut efisien. Oke. Nah, ingat di sini ada dua kalimat nih. Yang pertama sumber daya digunakan seutuhnya, yang kedua secara optimal atau efisien. Jadi ini ada dua syarat yang terpenuhi. Selain seutuhnya, dia harus secara optimal. Berarti definisi efisien itu tidak selalu sumber daya digunakan seutuhnya. Tetapi dia memang harus optimal juga gitu ya. Jadi bisa nggak seandainya sumber daya digunakan seutuhnya tapi tidak optimal? Bisa saja. Ya, kita seringkali menjumpai misalnya ada perusahaan yang pekerjanya lebih banyak dari umumnya atau seharusnya, tetapi ternyata output yang dihasilkan tidak sebanyak yang diharapkan. Nah, itu berarti kan apa? Misalnya dia penggunaan tenaga kerja penuh tapi tidak efisien, seperti itu. Dan itu nantinya kalau seandainya seperti itu, dia tidak akan mencapai titik-titik sepanjang kurva PPF, seperti itu. Oke. Nah, terus ada penjelasan lagi ya, perbedaan untuk masing-masing tersebut terletak pada alokasi capital dan labor untuk kedua barang dan tergantung dari tujuan dalam memproduksi barang. Jadi, kan dari titik W sampai Z itu sebenarnya sama-sama efisien. Nah, cuma apa yang membedakannya? Kenapa mereka letaknya berbeda? Jawabannya, kita bisa lihat bahwa titik-titik ini menunjukkan preferensi yang berbeda ya. Misalnya ada semakin ke sini itu preferensi terhadap Y itu semakin tinggi ya, karena dari titik E ke menuju ke A atau W itu bisa kita lihat Y yang diproduksi meningkat, berarti produksinya lebih prefer ke Y. Tapi kalau dari W ke Z itu produksinya lebih prefer ke X, lebih banyak. Oke. Jadi itu menunjukkan preferensi dan sekaligus apa? Preferensi itu menunjukkan nantinya alokasi capital dan labor untuk masing-masing barang, seperti itu. Oke. Nah, ini kita ambil contoh di titik Z ya. Titik Z itu ada di sini. Ya. Titik Z itu dia misalnya dia memproduksi 600 unit barang X ya. Ini ambil contoh 600. Berarti kalau di Z itu bisa kita bilang dia efisien untuk memproduksi keseluruhan X. Ya, jadi dengan sumber daya yang ada secara utuh itu digunakan, kalau digunakan secara efisien atau optimal, maka jumlah X maksimal yang dapat diproduksi adalah 600. Nah, kalau X maksimal artinya seluruh resource itu digunakan hanya untuk produksi barang X. Berarti konsekuensinya Y sama sekali tidak diproduksi atau sebesar 0 unit. Seperti itu. Jadi, misal di titik Z menunjukkan bahwa seluruh resource yang optimal hanya digunakan untuk memproduksi barang barang X, sorry ya, ini bukan barang Z. Ya, sebesar 600 unit. Nah, kalau di titik W itu artinya apa? Dia sama sekali tidak memproduksi barang X, artinya dia tidak menaruh resource untuk memproduksi barang X. Berarti 0 unit X. Artinya seluruh resource itu digunakan untuk memproduksi barang Y. Dan secara optimal, kalau sumber daya itu digunakan secara optimal, itu ceritanya dia bisa mencapai 750 unit. Seperti itu. Oke. Jadi itu adalah contoh ekstrimnya dari Z sama W. Nah, kalau A, B, C, D, E itu tidak ekstrim. Maksudnya tidak hanya dia mengalokasikan resource untuk kedua jenis barang seperti itu. Oke. Nah, sekarang
kita masuk dulu ke titik G ya. Titik G itu berada di luar kurva PPF. Nah, berarti dia adalah daerah yang tidak dapat dicapai tingkat produksinya. Kenapa? Karena resource-nya terbatas di sepanjang kurva PPF ini. Gitu. Ya, resource-nya hanya bisa mengakomodir kombinasi produksi dari titik W ke titik Z ini sepanjang kurva ini. Oke. Nah, kalau dia berada di luar kurva, itu berarti kan jumlah X dan Y yang diproduksinya lebih banyak dari yang dia mampu. Nah, berarti itu daerah yang tidak dapat dicapai. Atau hanya bisa dicapai kalau resource dinaikkan, dan pada tingkat tertentu, kurva PPF itu bergeser ke kanan atas, dan itu menjangkau G. Baik menjangkau G dan secara bersinggungan, atau lebih besar dari G, sehingga daerah G itu bisa tercapai. Seperti itu. Nah, kalau titik F itu berada di sini, di bawah kurva PPF. Nah, apa artinya? Kalau titik F itu menunjukkan daerah produksi yang inefisien. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu inefisien karena banyak yang salah mengerti tentang inefisien. Banyak orang mengira inefisien itu berarti dia itu tidak menggunakan seluruh resource yang ada. Karena mereka berpikir, oh, kalau resource yang ada digunakan seutuhnya, dia bisa produksi di kurva sepanjang PPF. Berarti kalau dia tidak memproduksi barang sepanjang kurva PPF, maka dia menyimpulkan itu dia tidak menggunakan seluruh resource yang ada, berarti di titik F. Berarti itu adalah inefisien, tidak menggunakan seluruh resource yang ada. Padahal bisa saja resource yang digunakan itu seutuhnya, tetapi dia tidak optimal. Gitu. Makanya saya menegaskan bahwa inefisien itu bisa saja dia menggunakan seluruh resource yang ada. Jadi kalau di suatu negara, suatu perusahaan aja ya, itu ada 500 unit capital dan 7.000 unit labor, itu bisa digunakan semuanya, tapi tetap inefisien. Kenapa? Karena alokasinya tidak optimal. Loh, kok bisa? Contohnya gini, misalnya, saya ambil contoh, uh, misalnya ada perusahaan, dia sama-sama 500 unit capital sama 7.000 unit labor. Yang perusahaan satu, dia bisa memproduksi 6.000 unit barang, perusahaan kedua bisa 7.000 unit barang. Anggap perusahaan B ini sudah efisien, berarti kan perusahaan A itu masih belum efisien. Nah, apa penyebabnya ya? Banyak faktor yang misalnya labornya kurang produktif, capitalnya kurang produktif, penempatan labornya tidak tepat sasaran, misalnya harusnya ada labor yang ditempatkan di divisi tertentu, tapi dia ditempatkan di divisi yang tidak sesuai. Nah, itu menyebabkan tidak optimal, dan itu inefisien. Okay? Jadi lagi-lagi inefisien itu bukan berarti dia tidak pakai seluruh resource. Bisa saja seluruh resource yang ada itu digunakan. Tapi alokasinya tidak optimal. Jadi itu inefisien. Tapi bisa juga inefisien itu dia tidak menggunakan seluruh resource yang ada. Baik itu digunakan secara optimal maupun tidak optimal. Nah, alokasi yang tidak optimal itu bisa disebut namanya misalokasi. Gitu. Oke. Okay. Dan nantinya kalau kita mau kaitkan lagi di chapter-chapter selanjutnya, misalokasi itu termasuk salah satu kegagalan pasar. Ya, oke. Okay. Nah, ini lanjutan tentang inefisiensi ya. Biar lebih mudah, misalnya kita ambil titik E. Nah, di titik E itu kita bisa melihat bahwa sumber daya yang digunakan secara optimal itu memproduksi 300 barang Y dan 500 barang X. Nah, coba kita lihat ya. Di titik E, ini di sini nih. Itu dia memproduksi 300 Y dan 500 X. Oke. Okay. Nah, sekarang kita lihat ya. Sorry, di titik E 300 dan 550 ya, bukan 500 ya. Di sini. Nah, ini saya ini dulu 300 dan 550 barang X. Artinya apa? Dengan resource yang sama, tapi alokasi capital labor-nya berbeda. Jadi misalnya ada barang yang kebanyakan capital atau kekurangan labor. Nah, pokoknya intinya alokasinya nggak optimal. Tapi resource-nya sama nih. Jadi total capital-nya sama. Misalnya total capital tuh KS ya. Misalnya K untuk barang X sama K untuk barang Y. Ini KS-nya itu sama. Begitu pula untuk total labor-nya. Labor-nya sama. Yang membedakan alokasinya aja ya. Apa yang terjadi kalau dia nggak optimal? Nah, bisa jadi, oke, barang Y-nya tetap 300, tapi X-nya 450. Intinya dia kurang dari 550. Gitu. Maka nanti akan jadi seperti ini nih. Kan harusnya 350 ada di titik E. Nah, apa yang terjadi kalau 300 sama 450? Berarti kan nanti dia akan membentuk titik di dalam kurva PPF kan? Nih. Berarti kurang lebih di sini nih. Ini kan 450. Kita tarik garis. Nah, jadi titik E aksen. Nah, ini inefisien.
ini produksi yang inefisien nih Exxon. Padahal dia menggunakan seluruh resource yang ada, cuma karena misalokasi aja gitu. Nah itu contoh bukti kalau inefisiensi itu bisa pakai resource yang sama, tetapi hasilnya di dalam kurva PPF. Nah, kalau teman-teman bertanya, loh bukti matematisnya bagaimana? Nah, itu nanti di mikroekonomi 2 akan dipelajari. Kalau di pengantar saya akan lebih banyak mengajarkan dengan intuisi saja, ya. Nah, itu kalau dalam hal inefisiensi, tetapi dia itu barang Y-nya sama-sama 300, oke? Kalau seandainya Y-nya 310 aja, tetap inefisien ya. Nah, sekarang ambil contoh, oke deh, X-nya tercapai sebesar 550, tetapi Y-nya cuma 250, ya. Coba ya, 550, ini tercapai, tapi Y-nya 250, berarti kan di sini nih, titik. Misalnya di sini 250, berarti titiknya ada di sini. Nih, aksen. Nah, tetap dia berada di dalam kurva PPF. Nah, itu bukti bahwa inefisien itu bisa saja dengan resource yang sama, tapi dia tidak optimal alokasinya. Nah, nanti kalau nantinya kita ke depannya akan belajar tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan kita. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau tentang daerah yang tidak dapat dicapai, ya, misalnya ada 300 barang Y ingin diproduksi bersamaan dengan 550 barang. Nah, misalnya saya kasih contoh, ini adalah 600 barang X. Ini kan tadi titik E itu 550 ya. Nah, berarti misalnya saya ambil contoh gini. Daerah yang dapat dicapai itu contohnya gini, kan harusnya dia bisa mencapai 300 sama 550 kan. Nah, tetapi ceritanya dia mau X-nya itu yang diproduksi itu 600 bukan 550, meskipun Y-nya sama-sama 300. Berarti nanti titiknya ada di sini. Di mana X-nya 600. Nah, itu berarti dia berada di luar titik PPF, kurva PPF. Intinya dia tidak intinya kalau dia mau diproduksi di sini dia harus pakai resource lebih banyak seperti itu. Kenapa harus lebih banyak? Karena logikanya 350 udah optimal. Udah efisien, udah paling the lowest possible cost. Kalau mau ditingkatkan berarti cost-nya harus dinaikkan dan itu resource-nya tidak mampu. Itu menjelaskan daerah yang tidak dapat dicapai. Tapi itu bisa dicapai kalau resource ditambah. Oke. Baik nantinya efisien atau inefisien, intinya resource ditambah sampai di level tertentu dia bisa tercapai seperti itu. Oke. Nah, jadi itu berkaitan dengan kurva PPF. Nah, sekarang kita masuk the efficient mix of output ya. The efficient mix of output itu terjadi ketika perekonomian memproduksi sesuai dengan yang diinginkan masyarakat seperti itu. Jadi ini adalah kombinasi. Sebenarnya kombinasinya banyak ya. Ini kan ceritanya kita ambil contoh berbagai titik aja dari ada W, A, B, C, D, E sampai Z. Nah, titik-titik ini kan yang paling efisien. Nah, berarti nantinya yang diproduksi itu adalah di antara titik-titik ini. Nah, kira-kira apa pertimbangannya? Ya, tergantung dari apa yang konsumen mau. Kalau konsumen ternyata memang maunya produksi seluruh barang X, ya udah dia akan produksi 600 barang X, dia nggak akan produksi Y sama sekali. Tapi kalau konsumen maunya produksi Y doang, nanti akan diproduksi 750 barang. Tapi kalau misalnya konsumen mau memproduksinya Y-nya 400 dan X-nya 500, ya dia akan produksi di level D. Gitu. Maka itu yang disebut dengan the efficient mix of output. Oke. Nah, jadi yang diambil hanya salah satu titik dari kumpulan yang efisien. Nah, terus titik pada kurva PPF itu dapat berpindah. Nah, kalau berpindah itu istilahnya movement along the curve. Apabila terjadi perubahan preferensi dalam memproduksi kombinasi barang. Ya, contohnya dari titik-titik ini nih. Misalnya dari A ke B ke C. Nah, itu movement ya. Berpindah. Oke. Dan itu karena preferensi produksi. Nah, tapi PPF bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan itu intinya kan berarti dia ada peningkatan resources. Berarti ada pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Nah, economic growth itu intinya apa? Intinya adalah kenaikan total output pada perekonomian. Di video sebelumnya sudah disinggung ya apa itu economic growth. Nah, itu bisa disebabkan sumber daya baru atau mungkin masyarakat mempelajari bagaimana menghasilkan lebih banyak produk
dengan resource yang sama persisnya. Nah, ini kita kenal dengan peningkatan teknologi. Ya, jadi peningkatan teknologi itu adalah suatu kondisi di mana dengan resource yang sama dia bisa memproduksi lebih banyak atau memproduksi dalam jumlah tertentu yang sama tetapi dia bisa lebih murah. Nah, itu akibat teknologi yang meningkat. Oke. Tapi kalau kurva PPF ke kiri itu berarti penurunan kapasitas produksi ya. Intinya full employment-nya turun dan itu bisa terjadi kalau misalnya ada wabah pandemi COVID ya misalnya. Oke. Nah, bagaimana kalau ada pengangguran atau unemployment? Nah, ini agak berbeda nih kalau unemployment atau pengangguran itu dia dan inefisiensi itu kurva PPF-nya tidak bergeser ke kiri, tapi dia akan masuk ke dalam. Karena kalau pengangguran sama inefisiensi itu full employment-nya sama. Ya, full employment-nya sama. Jadi kurva PPF-nya tetap sama, tapi bedanya alokasinya yang misalokasi. Makanya dia menyebabkan titik itu berpindah, misalnya dari sini ke sini. Gitu. Okay. Bukan shifting, tapi movement. Okay. Kalau unemployment atau inefisiensi. Nah, kalau PPF geser ke kanan tuh misalnya angkatan kerja naik, peningkatan stok modal, modal produksi dan penggunaan modal meningkat, produktivitas pekerja meningkat, perubahan teknologi dan inovasi, sama penemuan dan memperbanyak penerapan teknik produksi yang lebih efisien. Okay. Dan kurva ini kan saya kasih contoh ceritanya kombinasi barang X dan Y ya. Nah, dalam kehidupan nyata, kenyataannya kita nggak cuma produksi X dan Y ya. Ada begitu banyak, tetapi ingat di dalam ekonomi, memang ke depannya nanti kita akan lebih sering menggambarkan kurva itu kan dua ya. Antara dua variabel, nah itu tujuannya untuk menyederhanakan realita yang ada. Karena kalau ada tiga, berarti dia tiga dimensi, bukan dua dimensi, gitu. Oke. Nah, ini kan barang X dan barang Y yang nantinya bisa diganti jadi barang capital dan barang consumer. Jadi, bagaimana alokasi produksi untuk barang capital dan barang konsumen. Nah, berbeda dengan barang modal, ya. Kalau barang konsumen itu diproduksi untuk konsumsi saat ini. Kalau barang modal untuk konsumsi di masa mendatang, seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.